Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan-kawan di rangkaian Champion Chess Tour 2021. Tadi malam sudah dimulai seri kedua dengan Earthing Master Online Turnamen. Pada matchday pertama tadi malam kawan-kawan, sebanyak 24 game dimainkan dari 4 putaran. Dari 24 game itu hanya ada 7 game yang berakhir menang kalah. Selebihnya 17 game berakhir remis. Dan berikut ini hasil sementara klasemen dari matchday tadi malam. Magnus Carlsen bermain remis 4 kali tadi malam kawan-kawan. Permainan pembuka antara Magnus Carlsen dan Levon Aronian sebetulnya menarik untuk kita bahas. Karena dalam permainan itu Magnus Carlsen melewatkan momen kemenangannya di langkah ke-43 dalam permainan babak akhir atau permainan endgame. Tapi kali ini kawan-kawan, game yang akan kita ulas adalah permainan antara Daniil Dubov dan David Anton. Terjadi pada putaran keempat. Daniil Dubov memegang putih, David Anton memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion D4 oleh Daniil Dubov. David Anton memainkan kuda F6. Pion C4, pion E6, kuda F3, dan pion D5. Di sini kita dapati permainan Queen's Gambit Decline kawan-kawan, dan pion G3 lanjut Daniil Dubov mentransposisi permainannya ke Catalan Opening atau pembukaan Catalan. Pion C pukul pion D4, gajah G2, pion C6 mempersiapkan pion B-nya untuk didorong ke petak B5 di langkah berikutnya. Daniil Dubov memilih rokade pendek, pion B5, kuda ke E5, mensentralisasi posisi kudanya kawan-kawan, sekaligus untuk memberikan tekanan pada pion C6. Di backup dengan gajah di B7, kuda putih ke C3, dan pion A6 untuk memberikan dukungan atau memperkuat posisi pion B5-nya. Karena ancamannya cukup jelas kawan, jika pion B5 ini tidak didukung dengan pion A6, maka kuda putih akan pukul pion B5. Selanjutnya apabila hitam melanjutkan pukul kuda dengan pion C, terbuka diagonal petak terang bagi gajah putih untuk pukul gajah hitam B7. Daniil Dubov melanjutkan dengan pion B3 langsung menantang pion C, pion pukul pion, dipukul balik dengan pion, gajah hitam ke E7 mempersiapkan untuk rajanya segera rokade pendek. Dubov melanjutkan pengembangan gajah ke B2. David Anton rokade pendek. Kuda putih ke E4 menantang pertukaran kuda, tantangan diterima, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, dan pion A5 lanjut David Anton. Mungkin ingin membuka ruang bagi kudanya di langkah berikutnya kan untuk memberikan kesempatan kudanya bermanuver ke petak B4. Ataupun juga dia ingin mengontrol petak B4 ini. Permainan dilanjutkan oleh Daniil Dubov dengan menteri ke C2, memberikan dukungan bagi gajahnya untuk mengincar pion H7, sekaligus memberikan tekanan bagi pion C6. Di sini kawan-kawan, pion C6 ini sudah mendapatkan 3 kali ancaman dari para perwira putih. Tapi David Anton lebih mengkhawatirkan sisi rajanya kawan-kawan. Dia mendorong pion H6, beteng putih digeser ke C1, kembali memberikan tekanan lebih pada pion C6. Ini membuat hitam untuk sementara ini tidak berani untuk mengembangkan kudanya ke petak A6 ataupun ke petak D7. Di sini David Anton meresponnya dengan gajah ke F6, ingin mengeliminasi kuda di petak E5 ini sehingga tekanan pada pionnya di petak C6 akan sedikit berkurang. Daniil Dubov merespon dengan kuda ke G4, berbalik mengancam gajah. Gajah ke G5 mengancam beteng, dan pion F4 menutup ancaman terhadap betengnya sekaligus berbalik mengancam gajah. Dan David Anton tidak memindahkan gajahnya kawan-kawan, berbalik mengancam atau menggarpu perwira putih dengan pion F5. Dan di sini langkah yang menarik dari Daniil Dubov, memainkan pion D5, membuka diagonal panjang bagi gajahnya untuk mengincar sisi sayap raja. David Anton melanjutkan dengan pion F pukul gajah. Dan langkah yang menarik kawan-kawan dimainkan oleh Daniil Dubov di langkah ke-19-nya ini. Jika kita yang bermain mungkin akan pukul balik gajah hitam ini. Tapi di sini Daniil Dubov tidak melakukan langkah ini. Dia memainkan pion D pukul pion E6.
Gajah hitam pun mundur ke F6. Ini adalah langkah kesalahan pertama yang dibuat oleh David Anton. Di sini hitam sudah kehilangan temponya karena setelah kuda pukul gajah, pion pukul kuda, sehingga terbuka juga barikade pertahanan di depan rajanya. Daniel Dubov melanjutkan menteri pukul pion E4, menteri hitam ke E7 untuk menghadang menteri putih yang mungkin akan skak raja di peta G6. Pion F5 lanjut Daniel Dubov memperkuat posisi pionnya di peta E6 ini. Lihatlah kawan-kawan, sampai langkah ke-22 ini, walaupun putih kehilangan satu perwiranya atau kalah satu perwiranya, tapi posisi putih jauh lebih baik daripada hitam di langkah ke-22 ini. Dengan adanya pion yang ada di peta E6 ini kawan-kawan, putih mendapatkan kontrol pada peta F7 serta peta D7, serta dukungan dari para perwiranya, beteng di lajur C, gajah yang ada di diagonal gelap panjang ini, serta beteng yang ada di lajur A, sehingga membatasi para perwira hitam untuk berkembang. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya kawan-kawan. Oleh David Anton melangkahkan kuda ke A6. Ini bukanlah pilihan langkah terbaik kawan-kawan bagi hitam. Langkah terbaik bagi hitam adalah melangkahkan raja ke peta H7. Dengan melangkahkan kuda ke peta A6 ini kawan-kawan menutupi bagi beteng untuk mengontrol atau membackup pionnya yang ada di A5. Dimanfaatkan oleh Daniel Dubov dengan beteng pukul pion dan pion H5. Kembali kawan-kawan, David Anton membuat langkah yang kurang baik. Sebetulnya kawan-kawan, langkah terbaik bagi hitam masih dengan raja ke peta H7. Tapi David Anton membuat kesalahan dengan mendorong pionnya ke peta H5. Daniel Dubov melangkahkan menterinya ke F3 mengincar pion di H5, di backup dengan menteri di H7. Beteng putih digeser ke D1, beteng hitam bergeser ke D8 menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak oleh Daniel Dubov, melangkahkan atau menggeser betengnya ke A1 dan menteri hitam ke H6, raja putih ke F2, beteng hitam naik ke D5, mungkin ingin menumpuk betengnya di lajur D, tapi tidak dibiarkan oleh Daniel Dubov. Beteng pukul beteng, pion pukul beteng, dan Daniel Dubov melanjutkan dengan beteng ke A5. Saya sedikit aneh kawan-kawan dengan langkah Daniel Dubov ini, melangkahkan betengnya naik ke A5. Hanya bertujuan untuk mengancam atau memberikan ancaman pada pion B5 ini. Langkah ini sebetulnya langkah blunder kawan-kawan. Tapi saya kira langkah Daniel Dubov ini adalah sebuah mouse slip dari Daniel Dubov yang sebetulnya ingin pukul kuda yang ada di A6 ini. Selanjutnya variasi inilah yang diharapkan oleh Daniel Dubov. Tapi sayangnya kawan-kawan, betengnya hanya sampai ke peta A5. Tidak sampai memukul kuda yang ada di peta A6 ini. Tapi langkah blunder dari Daniel Dubov ini tidak dimanfaatkan oleh David Anton. Dia memainkan pion D4, mengorbankan gajahnya. Sebetulnya kawan-kawan ada kesempatan bagi hitam di posisi ini untuk membuat posisinya jauh lebih baik. Dengan kuda ke C5, bersiap untuk skak raja putih di peta E4. Posisi akan kembali berimbang dan hitam mempunyai sedikit keuntungan dengan posisi kudanya nanti di peta E4. Tapi sayangnya langkah ini tidak ditemukan oleh David Anton. Memainkan pion D4 mengorbankan gajahnya. Pengorbanan diterima menteri pukul gajah. Menteri hitam ke E3 skak, raja ke F1 dan pion D3 lanjut David Anton. Menteri putih ke F3 menantang pertukaran menteri. Keputusan yang cukup rasional kawan-kawan bagi Daniel Dubov. Setelah unggul posisi dan unggul pion, dia menawarkan untuk pertukaran menteri. Pertukaran ditolak, menteri ke D2. Beteng pukul kuda, menteri pukul gajah, menteri hitam pukul pion D3, dan beteng hitam bergeser ke C8, bersiap memberikan ancaman skak di peta C1. Daniel Dubov tidak khawatir akan ancaman ini, dia mendorong pionnya ke E7. Beteng kembali bergeser ke E8, beteng putih bergeser ke E6 melindungi pionnya dan raja hitam ke F7. Menteri putih ke F3 mengincar pion H5, menteri hitam ke C1 skak, raja ke G2, menteri hitam ke H6 melindungi pionnya, dan menteri putih atau Daniel Dubov melanjutkan menteri ke D5, memberikan tekanan pada pion B5 sekaligus bersiap untuk memberikan
ancaman open skak di langkah berikutnya. Raja hitam pun geser ke peta G7 menghindari open skak. Menteri pukul pion B5, raja kembali ke F7, menteri putih ke C4. Lagi-lagi kawan-kawan mempersiapkan open skak, tapi kali ini raja hitam tidak melangkah ke peta G7 lagi. David Anton memutuskan beteng pukul pion. Beteng putih mundur ke E4 open skak, raja ke E8, menteri ke G8 skak, raja ke D7, dan beteng ke D4 skak. Di langkah ke-44 ini kawan-kawan, David Anton memutuskan untuk menyerah. Saya tidak akan meneruskan analisa lanjutan lagi kawan-kawan, silakan otak-atik sendiri langkah-langkah yang mungkin akan terjadi. Sangat mudah kawan-kawan, di langkah-langkah berikutnya, putih akan memberikan skak mat pada raja hitam. Dan itulah kawan-kawan permainan antara Daniil Dubov melawan David Anton di putaran keempat tadi malam. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan semua. Sampai bertemu di game-game berikutnya dari turnamen Airthing Master ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.